Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bi ghulamin halim. Ada yang berpendapat bahwa perbedaan antara Nabi Ismail dengan Nabi Ishak. Nabi Ismail itu kakaknya Nabi Ishak. Selisih sekitar 13 tahun. Nabi Ismail itu kasus tentang pengorbanannya di Mekah. Sedangkan keberadaan Nabi Ishak itu di Palestina. Dengan demikian, yang dikorbankan itu adalah Nabi Ismail. Itu tafsir Al-Qurtubi juz 15 halaman 89, 90 sampai 101. Nabi Ismail itu dipanggil dengan Halim di antara panggilannya, sedangkan Nabi Ishak itu dipanggil dengan Alim. Itu diabadikan di dalam Al-Quran, As-Saffat ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabasyarnahu bighulamin halim. As-Saffat ayat 101. Itu Nabi Ismail. Sedangkan Nabi Ishak diabadikan di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 28. Wa basyaruhu bighulamin alim. Itu Nabi Ishak. Ada perbedaan. Halim itu antamlika nafsahu indal ghadab biasanya. Nabi Ismail itu dipanggil dengan Halim, anak yang santun, lemah lembut, bisa mengendalikan situasi, kondisi, pembicaraannya, emosinya. Halim. Karena Nabi Ismail itu dialog sebelumnya mau dikorbankan. Ketika mau diajak berkorban, maka beliau dengan mudah, ya abatif al ma tu'mar satajiduni. Ya abati wahai ayahku, if'al ma tu'mar. Jadi bahasanya luar biasa Nabi Ismail ini. Ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala As-Saffat surah yang ke-37 ayat 102. Menunjukkan bahwa perintah kurban itu bukan dari ayahnya. Karena Nabi Ismail itu sepertinya oleh Allah diberi pemahaman bahwa perintah itu dari Allah, bukan dari ayahnya, bukan dari Nabi Ibrahim. Tidak mungkin seorang ayah tega mengorbankan putranya. Tapi Nabi Ismail maupun Nabi Ibrahim sama-sama yakin pasti pengorbanan itu Allah memberikan solusi
eh, di dalam perjalanan pengorbanan itu. Jadi if'al ma tu'mar itu mengerjakanlah siapa engkau ayah ma kepada sesuatu pengorbanan tu'mar yang diperintah siapa engkau. Ini menunjukkan bahwa perintah itu dari Allah. Mimpi itu dari Allah. Apalagi berkali-kali mimpinya Nabi adalah wahyu dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu dijawab ketika diajak berkorban, satajiduni. Bukan aku yang sabar. Satajiduni, engkau akan melihat nih kepadaku. Bahasanya luar biasa. Insya'allahu minas sabirin. Insya Allah aku termasuk orang yang sabar. Kenapa Nabi Ismail itu dianggap termasuk hambanya Allah yang sabar dan orang sabar itu pahalanya luar biasa? Karena kita tahu setelah mendapatkan cobaan untuk dikorbankan, beliau sabar. Sedangkan Nabi Ishak tidak ada untuk cobaan untuk dikorbankan. Oleh karena itu beliau dipanggil dengan alim, biulamin alim. Wabasyaruhu, dan memberikan kabar siapa malaikat tamunya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ibrahim biulamin alim, dengan akan lahirnya anak yang alim. Karena semua nabi, semua rasul itu pasti alim. Jadi kalau mau jadi pemimpin, cari dan jadilah orang yang alim. Alim itu pinter dan mengetahui dan merasakan apa yang dirasakan oleh rakyatnya. Itu namanya alim. Alim sangat mengetahui, sangat merasakan apa yang dirasakan oleh umatnya. Di samping sangat tahu kalau Allah itu maha tahu. Kita tahu Allah menyampaikan di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 54, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wadhkur fil kitabi Ismail. Coba dicek bagaimana tentang kisah cerita Nabi Ismail. Insya Allah banyak hikmahnya. Innahu kana shadiqal wa'di. Pertama, Nabi Ismail itu jujur, benar, dan menepati janji. Jadi janji itu apabila betul, benar, baik, bermanfaat, kita harus menepati. Apabila tidak baik, maka kita bisa menggagalkan atau bagaimana caranya supaya kita tidak melanggar aturan. Pertama, shadiqal wa'di. Itu pakai shadiq, isim fa'il. Menunjukkan bahwa Nabi itu seorang pemimpin, orang Islam yang baik itu kapanpun itu berusaha untuk jadi orang baik. Shadiqal wa'di. Wa kana rasulah. Dan ada siapa Nabi Ismail itu rasulah. Rasul itu utusan. Bisa rambut terurai, bisa pesuruh atau yang disuruh, bisa perlahan, bisa surat, bisa korespondensi. Yang paling mudah, Rasul itu adalah yang disuruh. Bahasa sederhananya, Rasul itu bermasyarakat. Dan harus sabar terhadap tingkah laku masyarakatnya. Itu Rasul. Jadi mohon maaf ya, apabila kita ini berfungsi sebagai orang tua, kita harus sabar terhadap anak-anak kita. Apabila kita berfungsi sebagai guru, maka kita harus sabar betul terhadap murid-murid kita. Itu namanya guru, itu namanya Rasul. Apabila kita sebagai oknum pejabat, maka kita harus sabar menghadapi masyarakat. Sabar, dengan lembut, dengan santun. Kecuali mereka membahayakan. Itu lain lagi, penegakan hukum. Allah memberitahu bahwa masyarakat itu bahasanya berbeda-beda, karakternya berbeda-beda, emosinya berbeda-beda, ilmunya berbeda-beda, tradisinya berbeda-beda.
Jadi jangan mudah kita mencari-cari kekurangan, kesalahan anak didik kita, masyarakat kita. Rasulullah bermasyarakat dan harus sabar terhadap tingkah laku yang dilakukan oleh masyarakatnya. Nabiya, seorang nabi yang menyampaikan. Rasul diutus untuk menyampaikan. Nabi itu kan menyampaikan, bercerita. Naba'a yamba'u naba'an, amba'a yumbi'u, imba'an. Rasul, rosila, ya rosalu. Itu rosalan, arosala yursilu, irsalan. Jadi kembali lagi, Nabi Ismail itu dipanggil Halim diantaranya. Sedangkan Nabi Ishak itu dipanggil Alim. Ini juga sebagai dalil bahwa yang dikorbankan itu adalah Nabi Ismail. Tidak seperti kepercayaan orang non-Islam bahwa yang dikorbankan itu adalah Nabi Ishak. Meskipun nanti di kalangan umat Islam sendiri itu terjadi perbedaan. Dan kita harus menghargai. Kita cukup menyampaikan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya pilihan. Tidak usah, sudah bukan zamannya kita memaksakan diri berlebihan. Apalagi kita merasa bahwa kita ini suci seperti sucinya Al-Quran. Kita merasa bahwa kita ini yang paling Qurani. Yang lain tidak Qurani. Tidaklah. Sudah waktunya kita bisa saling menghargai. Yang penting kita harus bertanggung jawab dunia akhirat berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau toh berbeda, ya biarkan perbedaan. Lana a'maluna walakum a'malukum. La hujjata bainana wa bainakum. Ya sudah, itu pilihan masing-masing selesai. Jadi umat Islam kedepankan persamaan, hargai perbedaan. Fabasyaronahu bigulamin halim. Itu As-Saffat ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk fanzur madza tara. Ya Allah, di saat anak ini ada yang berpendapat waktunya merangkak, waktunya bisa berjalan, waktunya bisa berdiri, wallahu a'lam. Itu as-sa'ya. Oleh karena itu sa'i mas'a tempatnya. Kita ini umat Islam harus berusaha. Dalam berusaha bersa'i, ya harus berjalan. Nah, dalam perjalanan itu ada naik, ada datar, ada turun, ada naik lagi. Coba lihat itu. Dari sofa naik, turun, datar, nanti naik lagi. Habis itu turun lagi. Begitu. Jadi supaya umat Islam itu kuat dan tegar menghadapi tanjakan, menghadapi turunan, dalam kehidupan datar, hujan, panas, musibah, menyenangkan, biasa. Jadi agar tegar umat Islam itu. Qala ya bunai, itu panggilan sayang itu. Ibnun bani bunai. Wahai anakku yang lucu, yang masih kecil, inni ara fil manam. Anni adbahuk fanzur madza tara. Aku bermimpi sampai 3 kali. Oleh karena itu pakai aro. Kalau Nabi Yusuf itu kan cuma sekali. Ra'aitu ahada asyara kaukaba. Nabi Ibrahim karena 3 kali ara fil manam. Ro'a yara. Fil mudhari itu berulang. Kalau Nabi Yusuf itu kan ro'a. Ro'a itu fil madi. Ara fil manam anni adbahuk fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Jadi supaya kita ini bisa mengajak atau bisa mendengarkan pendapat orang lain. Sampai tuntas, baru kita menyampaikan pendapat kita kalau dibutuhkan. Kalau tidak, ya selesai. Cukup kita dengarkan, terima kasih, selesai. Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Jadi di antara panggilan Nabi Ismail itu Halim. Kedua sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Begitu dua-duanya aslama, sudah bersiap-siap, wa tallahu lil jabin, menyerah dan siap-siap,
Lalu sara'ahu ala syikkih. Betul-betul persiapan luar biasa. Sama dengan kalimat labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Oleh karena itu, waktu Idul Kurban atau Idul Adha disunahkan bertalbiyah untuk meyakinkan kepada diri kita dan kepada semua umat Islam bahwa kita itu bukan hanya siap tapi betul-betul melaksanakan. Siap melaksanakan dan sudah melaksanakan, sudah ada di tempat. Sudah siap barang korbannya. Sudah siap melaksanakan dan melaksanakan sholatnya, infaknya, zakatnya, hajinya, umrohnya. Itu talbiyah. Di dalam hadis Bukhari, di dalam hadis Bukhari, eh, nomor hadisnya 1683, 1686, 1687. Inna Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma kana ridfan Nabiy sallallahu alaihi wasallam min Arafah ila Musdalifah. Tsumma ardafal fadla min Musdalifah ila Mina. Qala fakilahuma qala lam yazalin Nabiy sallallahu alaihi wasallam yulabbi talbiyah hatta rama jamratal aqabah. Jadi Nabi itu waktu Idul Adha sebelum dan sesudahnya, apalagi waktu seperti itu, beliau ini selalu mengajak para sahabat untuk bertalbiyah. Dengan Nabi memberi contoh. Jadi kalau di pelajaran kita sebelumnya ada yang talbiyah, ada yang membaca Allahu Akbar waktu Idul Adha, oleh Nabi dua-duanya dibenarkan. Nah, Nabi ya bertakbir, ya talbiyah, lebih banyak talbiyah. Lam yazalin nabiyyu, selalu siapa nabi yulabbi, yaitu membaca talbiyah. Untuk menunjukkan bahwa nabi ini sudah betul-betul siap dan melaksanakan. Yulabbi hatta rama jamratal aqabah. Kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fama taraka at-talbiyata hatta rama jamratal aqabah illa ay yakhlitaha bitakbirin. Lalu menurut sahabat Ibnu Abbas 1688, qala fiha jazur au baqara au syat au syirk. Maksudnya sapi ini bisa untuk bersama-sama. Kalau bahasa kita, sapi bisa untuk 7 orang, demikian juga kerbau, demikian juga onta. Itu Bukhari 1688 ya. Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muhillina bil hajj fa'amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashtarika fil ibli wal baqari kulla sab'atin minna fi badana. Sa'altu Ibnu Umar qultu al jazur wal baqarah tajzi'u an sab'atin. Qala ya Sya'biyu wa laha sab'atu anfus. Qala qultu fa inna ashaba Muhammad yaz'umuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannal jazur an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Qala faqala Ibnu Umar li rajul akadzalika ya fulan? Qala na'am. Qala ma sya'artu bihadza. Jadi mau korban kambing boleh, sapi boleh untuk sendiri, untuk 7 orang, sapi juga boleh. Yang jelas yang perlu dihindar, apalagi di bulan haram, seperti bulan Dzulhijjah, Idul Adha dan sekitarnya, jangan sampai kita melakukan maksiat. Apalagi di Mekah, di Masjidil Haram, apalagi di Madinah, termasuk di setiap masjid. Karena ketika orang melakukan maksiat, apalagi di bulan haram seperti itu, dosanya bisa berlipat. Kalau pahala berlipat, dosa juga berlipat. Karena semacam kesengajaan. Penghinaan. Bukhari 1684. Kalau bahasa kita, itu
Di dalam bahasa hadis Bukhari sebelumnya, orang yang melakukan maksiat seperti itu biasanya imannya itu sedang turun. Itu kajian kemarin itu. Jadi lalu waktu apa itu la la yazni az-zani wa huwa mu'min itu dan seterusnya. Nabi itu biasanya beliau itu berbeda kecuali yang diperbolehkan dengan ahli kitab atau mohon maaf, kalau dengan ahli kitab itu beliau biasanya sama. Awalnya begitu. Jadi menghindari perbuatan orang yang tidak bertuhan, lalu lebih cenderung sama dengan ahli kitab. Karena ahli kitab ini bertuhan. Nah, kitabnya Taurat dan Injil selama belum dirubah. Tapi setelah orang kafir banyak masuk Islam, lalu ahli kitab ini ada perbedaan, maka Nabi meninggalkan persamaan dengan ahli kitab. Jadi supaya tidak dipotong itu informasi hadis Bukhari seperti itu. Termasuk ketika masalah rambut. Innal musyrikina kanu la yufiduna hatta tatlu asyamsu. Kalau harus berbeda, tapi kalau tidak harus berbeda, yang penting itu bukan sesuatu yang haram, tidak ada masalah. Karena dalam agama Islam ini banyak keluasan, banyak kemudahan gitulah. Jangan sampai menyempitkan diri. Innal musyrikina kanu la yufiduna hatta tatlu asyamsu. Orang musyrik itu dulu kalau haji itu dia itu uh, tidak berangkat kecuali nunggu matahari sudah agak tinggi. La yufiduna hatta tatlu asyamsu wa yaquluna asyrik sabir. Wa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam khalafahum thumma afadha qabla an tatlu asyamsu. Jadi kalau Nabi sebelum orang musyrik, jadi setelah subuh masuk waktu syuruk, beliau segera berangkat. Matahari terlihat di gunung, itu wa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam khalafahum. Tsumma afadha qabla an tatlu asy-syamsu. Jadi begitulah ai adkhil fi syuruk. Yang benar itu salat isyraq apa salat syuruk? Asyraka yusyriku israq. Salat salat isyraq. Tapi kalau syuruk itu betul-betul waktunya sudah masuk. Ya isyraq itu berarti masuk. Masuk waktu terbit matahari. Tapi kalau syuruk itu betul-betul. Jadi sebenarnya adkhil fi syuruk. Sebenarnya syuruk, tapi nggak ada masalah sih mau sholat sunnah isyraq boleh. Karena ada yang berpendapat ya sholat isyraq itu, sholat syuruk itu berarti kalau syuruk ini betul-betul masuk. Karena isyraq itu ay adkhil, asyrik itu maksudnya adkhil fi syuruk. Nah, sholat syuruk itu kan berpendapat duha itu. Jadi silahkanlah itu. Annal makna litatlu alaika asyamsu. Sabir itu jabalum ma'ruf. Jadi kalau matahari sudah terlihat di gunung, kita mendahului dari orang-orang musyrik. Jadi masuk waktu syuruk itu maka silahkan. Jadi sabir itu mana? Jadi sabir itu gunung yang dikenal ala yasarid zahib ila Mina. Jadi orang yang mau pergi ke Mina itu ada di sebelah kiri. Wa huwa a'zamu jabal Makkah. Itu gunung yang paling tinggi, paling besar. Urifa birajulin min Hudail ismuhu Sabir dufina fi, karena ada orang yang dikebumikan di Sabir itu. Namanya Sabir, lalu terkenal dengan Gunung Sabir. Fadafa liqadri salatil qaum al-musfirin li salatil ghadat. ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله تعالى وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس.
kan sirafil qaum al-musfirin. Lamma asbar Rasulullah SAW bil Musdalifah ghada fawaqafa ala qazah wa ardaf al-fadl thumma qala hadzal mawqif wa kullu Musdalifah mawqif hatta idza asfar dafa. Kana ahlul jahiliyah yaktifuna bil Musdalifah hatta idza tala asy-syamsu fakanat ala ru'usil jabal ka'annaha al-amaimu ala ru'usir rijal dafa'u fadafa Rasulullah hina asfara kullu syai'in qabla an tatla asy-syamsu. Jadi kalau kita kan wukufnya di Arafah. Kalau orang jahiliyah itu dulu dia merasa lebih hebat sehingga tidak mau wukuf di Arafah, wukufnya di Musdalifah. Kalau mau keluar berangkat dari Musdalifah itu menuju Minanya itu sampai matahari betul-betul agak tinggian dikit gitu. Kalau Nabi asal sudah masuk waktu syuruk, ya sudah. Matahari sudah terlihat di Gunung Sabir sudah berangkat. Jadi mendahului orang musyrik. Kembali lagi, Nabi itu banyak berdoa, banyak mengungkapkan talbiyah. Ini yang kami sampaikan ini boleh dicek di dalam kitab Fathul Bari ya, juz 3 halaman 677 di sebelah kiri sampai 683 di sebelah kiri lagi. Hadis Bukhari 1684 sampai 1688. Jadi Nabi itu suka membaca doa, zikir, talbiyah, tahlil, takbir segala macam. Kembali lagi. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Betul-betul udah siap. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Kemudian oleh Allah diberikan solusi. Karena Allah hanya mencoba. Kamu disuruh sholat, mau nggak? Ya sudah, laksanakan dengan sebaik-baiknya menurut kemampuan. Nilainya nanti biar Allah. Karena Allah hanya ingin tahu, kamu mau nggak diperintah? Dan mau melaksanakan nggak sebaik-baiknya menurut kemampuan kalian yang berbeda-beda. Jadi luar biasa. Allah itu menghargai kemauan dan proses dan setiap usaha. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Inna kadzalika najzil muhsinin. Jadi panggilannya Nabi Ismail itu ada kalanya Halim karena beliau dicoba dulu bisa menyelesaikan percobaan musibah dengan baik sehingga dipanggil dengan Halim. Lalu menjadi as-sabirin, sabar menghadapi setiap romantika hidup. Lalu oleh Allah karena lulus dipanggil dengan muhsinin. Orang yang berbuat baik dan lebih baik dari yang standar. Bisa saja orang itu baik tapi dia lebih baik. Bisa saja orang itu tidak baik tapi dia tetap memperlakukan orang lain dengan baik. Yang penting tidak membahayakan. Tapi jangan sampai Allah Rahman Rahim Muhsinin seperti ini lalu dipakai untuk kepentingan nyerang sesama saudara kita atau disalah tafsirkan. Mohon maaf ya, karena biasanya kita ini dipergunakan oleh kelompok tertentu atau ya begitulah. Contoh begini. Kalau kita berdakwah, kalau kita sebagai orang tua, jangan suka-suka kerjanya nakut-nakutin dengan neraka. Atau sebaliknya dipancing-pancing terus dengan surga. Jangan neraka, surga, neraka, surga. Itu sebenarnya pembicaraan tidak tepat. Saya tidak enak mengatakan nggak benar. Bahkan kalau sampai meyakini bahwa pendapat seperti itu benar, kalau beliau orang faham, bisa dipertanyakan keimanannya. Karena berapa banyak di Al-Quran itu istilah nar itu. Narum muqsadah. Dan banyak. Banyak terlalu istilah surga dan neraka itu. Yang paling mudah begini coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya memang Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bukan berarti Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu lalu Allah tidak menciptakan dan tidak menyampaikan neraka. Bukan berarti tidak ada hukuman. Hukuman ada sanjungan, ada juga hukuman. Coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menyampaikan Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, agar kita menyampaikan sesuatu yang selalu terpuji. Ulangi lagi Ar-Rahman Ar-Rahim. Coba lihat ayat berikutnya. Maliki yaumiddin.
Jadi bukan tidak menyampaikan masalah neraka. Jadi tetap Ar-Rahman, Ar-Rahim diulang-ulang sampai 4 kali, disela-selai dengan alhamdu agar kita selalu terpuji dan memuji ucapan kita, langkah kita, hati kita. Tapi jangan lupa saat kita tidak menjadi orang yang baik, padahal sudah dikasih kesempatan, maka hukum akan dengan tegas, Malik Yaumiddin. Itu Allah menyampaikan, ingat, kalau Anda bisa memperalat hukum sekarang, maka selamat bertemu di pengadilan akhirat. Malik Yaumiddin. Tegas itu. Itu artinya berbicara masalah hukum, bicara masalah neraka. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas suratal mustaqim. Ini pembicaraan yang baik-baik. Iyyaka na'budu. Ya Allah, jadikan kami termasuk hamba-Mu yang hanya na'bud menyembah bersama-sama hanya kepadamu. Kita menyembah, beribadah bersama-sama, berjamaah, yang disembah hanya Allah. Wa iyyaka nasta'in, pakai na. Agar kita, ya Allah, ditakdirkan bersama-sama, berjamaah, orang yang hanya minta tolong kepadamu. Lalu pakai na lagi, ihdina. Tunjukkan kami bersama-sama semua anak bangsa, semua umat Islam, as-siratal mustaqim. Jalan yang engkau ridhai, jalan yang lurus, jalan yang luas. Kenapa cari jalan yang sempit, yang berbahaya, yang tidak luas, yang tidak diridhoi oleh Allah. Kemana kita? Padahal 17 kali kita menyampaikan ihdinas suratal mustaqim, malah pilih jalan yang sempit, yang berbahaya, yang licin, yang sulit. Tapi ingat, jangan lupa, ayat itu tidak hanya berbicara yang nyaman-nyaman saja. Berikutnya, suratal ladzina an'amta alaihim, itu masih yang bagus itu. Jalan seperti jalannya yang uh, orang-orang yang kau ridhai, an'amta alaihim, yang kau beri nikmat, yaitu minan nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Seperti hidupnya para nabi, jalannya para nabi, dan nabiyyin, wasiddiqin. Orang yang betul-betul mempraktekkan Al-Quran dan As-Sunnah, sidik, jujur, benar, membenarkan. Wasyuhada, orang yang berjuang dengan berbagai perjuangan, nilainya syuhada. Wassalihin, termasuk orang yang betul-betul dia niatnya baik, sudah menjaga kesehatan, sudah berdoa, masih terkena COVID, maka syahid. Tapi tetap harus dimandikan. Kalau nggak bisa dimandikan, ya ditayamumi. Lakukan menurut kemampuan. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalih. Orang yang selalu membuat situasi menjadi baik. Dirinya dan orang lain, lingkungannya saleh. Lalu yang terakhir, Allah mengingatkan dengan tegas, siratal ladzina an'amta alaihim ghairi. Bukan jalan al-maudub. Maudub itu dibenci. Jangankan neraka yang dibenci oleh Allah saja, kita harus hindari. Bahasanya tegas tuh, maghdub. Kebalikan dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Maghdub alaihim Yahud. Waladhdallin. Dan jangan ikuti ad-dhalin. Bahasanya tegas tuh. Itu kebalikan Rahman dan Rahim itu untuk orang Nasara. Jadi memang sekarang ini luar biasa ya, diubek-ubek. Jadi ada ketegasan, ada kelembutan. Lihat situasi dan kondisi. Ada Ar-Rahman Rahim, ada Malik Yaumiddin. Ada ihdinas suratal mustaqim, suratal ladzina an'amta alaihim, ada ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, sebaliknya. Berikutnya, jadi Nabi Ismail, lalu ibunya Siti Hajar, lalu Nabi Ibrahim itu dipanggil oleh Allah semuanya muhsinin. Bukan muhsinani, muhsinaini. Muhsinan itu untuk rofa. Muhsinain itu untuk kalau tasnia untuk khafat, untuk kasrah, dan untuk nasab. Jadi karena ini untuk orang banyak, muhsinin, bukan muhsinain. Kalau sebelumnya fathah, lalu huruf yang terakhir itu kasroh, itu tasnia. Tapi kalau sebelumnya itu kasroh, huruf yang terakhir fathah, itu untuk jamak, muhsinin. Luar biasa Allah menyampaikan. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, istrinya Nabi Ibrahim, ibunya Nabi Ismail, Siti Hajar, itu semua keluarga yang muhsinin. Itu yang menyebutkan
yang menilai, yang membanggakan keluarga itu adalah Allah. Ini loh keluarga yang dibanggakan oleh Allah dan yang patut untuk dicontoh. Jadi muhsinin. Loh, ini kemana Nabi Ishak? Nabi Ishak kan belum lahir. Jadi nanti Allah menyampaikan dengan bahasa yang lain. Karena Allah itu selalu memakai bahasa, tapi bahasa itu yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi. Dan dipanggil untuk orang itu yang tepat. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini hanya cobaan. Jadi kalau kita menghadapi sesuatu yang sulit, senyum kalau bisa. Yakinlah bahwa itu hanya sekedar bala, cobaan. Oh, ini saya sedang di-prank kalau bahasa kita. Ya, mungkin bahasa yang halus lah, cobaan gitu ya. Sampai di mana keteguhan kita dan kemampuan kita. Ya, itulah hasilnya nanti. Bala inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Wa fadainahu bidzibhin azim. Lalu setelah lolos cobaan oleh Allah diganti. Bidzibhin azim, dengan harta yang lebih banyak, kenikmatan yang lebih banyak, rumah tangga yang buktinya apa? Begitu mau berkorban, anaknya dipakai untuk sebagai wasilah, perantara untuk lebih dekat kepada Allah. Semakin punya anak, semakin rajin mencari rizki, kehidupan yang diridhoi oleh Allah, dipakai untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Hablum minallah, hablum minannas, semakin bagus, maka oleh Allah ditambah dengan anak yang bernama Nabi Ishak. Jaraknya ada yang berpendapat sekitar 13 tahun antara lahirnya Nabi Ismail dengan kelahiran Nabi Ishak. Wa fadainahu bidzibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin. Cerita seperti itu tujuannya, semua cerita yang dilakukan oleh Nabi itu hanya gambaran tapi sebenarnya untuk umat-umat yang akan datang. Jadi Nabi Adam ketika keluar dari surga bukan berarti Nabi Adam ini orang pertama melakukan dosa. Tapi memang sengaja Nabi Adam melakukan seperti itu. Kalau melakukan seperti itu namanya dosa. Jangan dilakukan lagi. Meskipun Nabi Adam karena orang pertama itu tidak tahu dan tidak sengaja. Jadi menurut Allah di dalam Al-Quran itu Nabi Adam itu tidak sengaja. Lalu memang sengaja ditempatkan di bumi, keluar dari surga, dengan catatan orang itu kalau melakukan tidak sesuai dengan yang diperintahkan, meskipun sebenarnya buah yang dimakan itu pohon yang lain, tapi yang serupa, maka kalau melakukan seperti itu nanti umatnya itu namanya melanggar. Kalau melanggar itu harus ada proses hukum, kira-kira begitu. Kalau Nabi Adam dari sebelumnya sudah dikasih tahu bahwa ini ja'ilung fil ardi, bukan di surga, bukan fil jannah, mau ditaruh di bumi, memang dijadikan khalifah untuk melahirkan para nabi-nabi itu. Kalau Nabi Adam nggak di bumi, di surga terus, nggak ada semua itu nabi, kita juga nggak ada. Padahal Allah menciptakan manusia itu untuk menjadi khalifah fil ard. Jadi semua yang dilakukan para nabi, karena nabi ini kan maksum, wallahu ya'simuka minan nas. Demikian juga Nabi Ibrahim, bukan di dalam keluarga Nabi itu ada kekerasan kepada anak, tidak. Itu hanya ini loh gambaran bagaimana kuatnya iman Nabi Ibrahim, juga kepasrahannya, demikian juga kekuatan iman Siti Hajar, istrinya, demikian juga kekuatan putranya yaitu Nabi Ismail. Ini loh keluarga yang muhsinin. Itu loh maksudnya. Nggak boleh ada kekerasan di dalam keluarga Nabi itu. Apalagi sampai ada pembunuhan segala macam. Oleh karena itu oleh Allah sebelum terjadi diganti dengan fadainahu bidzibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin. Penjelasan seperti ini coba cek penjelasan surah As-Saffat surah yang ke-37 ayat mulai dari ayat yang ke paling tidak ayat 99 sampai 113 di dalam tafsir Al-Qurtubi. Bukan karangan kami. Tapi kalau ada penafsiran yang lain, ya monggo silahkan. Kita tidak boleh menutup ijtihad atau penafsiran yang lain. Karena kebenaran itu bisa dari mana saja. Kita di zaman seperti sekarang ini tidak boleh mengaku bahwa kita ini yang paling benar. Kita yang Qur'ani, yang lain tidak Qur'ani. Tidak boleh kita mengaku bahwa kita ini suci seperti Al-Quran.
kita ini orang biasa, santri yang baru umur 50, 60, 70, 80 yang sedang mencoba memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Islam ini udah dari zaman dulu, udah sempurna. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai apalagi zamannya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Dan yang paling tahu tentang Al-Quran ini adalah Allah. Allah ya, yang paling tahu, ya Allah ngajari pada muridnya nomor satu, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang paling tahu itu Nabi Muhammad. Oleh karena itu, kita tidak boleh lepas dari penafsiran Al-Quran, menurut kehendak Allah, dan bagaimana penafsiran pelaksanaan Al-Quran menurut Nabi. Bagaimana sabda Nabi tentang ayat ini, bagaimana praktek Nabi, sifat Nabi, ketetapan Nabi. Loh iya, tapi kan nggak boleh bertentangan dengan Quran. Yang menilai bertentangan apa tidak, itu bukan kita. Kita kan baru umur 50 nih, 60, 70, jaraknya udah 14 abad. Ya beliau-beliau ini, Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in, para imam, para ulama. Baru kita ini hanya bagian kecil yang sedang berusaha. Oh, beliau semua itu ahli dan hafal Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada yang jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Islam ini bukan baru datang. Quran ini bukan dari baru datang. Udah lama. Jadi kita harus menghargai itu orang-orang yang terdahulu, karyanya orang dahulu. Itu mohon maaf ya, Imam Bukhari, Imam Syafi'i dengan gurunya bisa berbeda. Imam Syafi'i dengan muridnya Imam Ahmad bisa berbeda. Imam Syafi'i dengan Imam Malik bisa berbeda. Demikian juga Imam Bukhari dengan Imam Ahmad bisa berbeda. Nggak ada masalah perbedaan antara orang tua dengan anak, antara guru dengan murid. Belum tentu guru yang paling benar. Juga sebaliknya, belum tentu murid yang paling benar. Jadi begitulah. Ya kita tahulah, orang semua tahu ketika sepertinya berseberangan antara hadisnya Imam Ahmad dengan hadis Bukhari, ya orang semua di dunia tahu. Tapi kita nggak boleh mengkultus. Tapi kita harus menghargai perbedaan. Berikutnya, wa tarakna alaihi fil akhirin. Jadi ini sebenarnya hanya gambaran, tapi sebenarnya ini aturan untuk kita, yaitu aturan berkorban, agar kita ini jangan menuruti perasaan pelit. Jangan terlalu luas, jangan terlalu sempit. Sedang-sedang. Salamun ala Ibrahim. Salam sejahtera. Dari Allah. Salam. Ini salamnya dari Allah. Untuk Ibrahim. Perwakilan. Sebenarnya untuk semua keluarganya. Kadzalika najzil muhsinin. Dibalik lagi oleh Allah. Bahwa beliau semua sekeluarga ini dipanggil dan dibanggakan oleh Allah. Dianggap sebagai keluarga yang muhsinin. Orang yang kebaikannya di luar standar biasanya. Cobalah sekarang jadi orang yang tidak standar kebaikannya. Kalau kita mampu melampaui orang yang biasa gitu. Innahu min ibadinal mu'minin. Jadi oleh Allah dibanggakan beliau ini termasuk hamba-hamba kami. Bayangkan, ini Allah yang menganggap mereka ini hamba kami yang al-mu'minin. Panggilannya kadang-kadang muhsinin, kadang-kadang mukminin. Baru setelah itu wabasyarnahu bi ishaq. Oleh Allah karena lolos dengan ujian, diberikan cobaan nikmat berbentuk Nabi Ismail yang tadinya lama nggak punya keturunan, dikasihlah anak bernama Nabi Ismail, sangat sayang. Ternyata di saat sangat sayang dengan dunia, tapi tidak membuat celah antara justru semakin dekat kepada Allah dan semakin baik dengan masyarakat. Hablum minallah wa hablum minan nas, maka wabasyarnahu bi ishaq. Dikasihlah oleh Allah titipan lagi, titipan harta lagi, titipan jabatan lagi, titipan anak lagi, Ishak. Nabi ya, sebagai seorang nabi. Minas salihin, termasuk orang-orang yang saleh. Wa barakna alaihi, terhadap Nabi Ibrahim, wa ala Ishak, Nabi Ishak, wa min dzurriyyatihima, dan anak cucu Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, muhsin. Ada yang baik, ada yang standar kebaikannya luar biasa. Wa zalimul li nafsih, ada yang ya ibadah-ibadah kemaksiatan jalan. Janganlah. Apalagi kalau kita pernah mendapatkan musibah,
sakit segala macam, itu peringatan. Harus kita semakin dekat kepada Allah, semakin jauh dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Kita sebenarnya satu sisi mohon jangan sampai terkena musibah. Tapi kalau terkena musibah berdoa dan berusaha, kalau masih diberi kesempatan hidup, khawatir tidak ada kesempatan yang lain lagi, pergunakan waktu itu untuk terus mendekat kepada Allah. Tinggalkan apa saja sekecil apapun yang tidak diridhoi oleh Allah. Wa zalimul li nafsi. Ada hambanya Allah ini yang meskipun KTP-nya Islam, tapi maksiat juga jalan. Itu namanya zalimul li nafsi. Karena nanti yang dibakar kan diri kita. Mubin. Nah, itulah di antara perbedaan Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.